Sebelum kita mulai, hari ini kita bakalan belajar materi baru, tapi masih berhubungan sama kategori ya. Kita bahas klasifikasi bagaimana dan kenapa kita harus mengelompokkan makhluk hidup. Karena fokus kita hari ini kita bahas terkait dengan klasifikasinya, kemudian kita bahas terkait dengan apa orang dari klasifikasi itu sendiri, kemudian bagaimana alat apa yang digunakan, lalu apa saja manfaatnya dan apa yang menjadi kelemahan dari klasifikasi. Di atas itu ada gambar itu udah lihat nggak? Jadi bawahnya ada laba-laba. Nah, pertanyaan, apakah kemudian laba-laba dan sama laba itu berkaitan? Menurut kalian apakah yang dua ini dia berkaitan atau justru nggak berkaitan? Dan yang bilang tidak, siapa yang dia bilang berkaitan? Dia berkaitan apa? Yang dua gambar ini. Jawabannya ada di sini. Dipenting kapal kuda itu diklasifikasikan dalam film atau kuda, yang mana dia masuk film namanya seri serata, yang mana di dalam film itu juga terdapat laba-laba dan juga kaleng. Jadi kalau ditanya apakah kedua hewan ini berkaitan, jawabannya berkaitan. Adapun tujuan kita pada hari ini diharapkan nanti kalian semua bisa mampu untuk mendefinisikan klasifikasi itu sendiri, kemudian untuk menguraikan apa sih yang menjadi alasan kita untuk mengklasifikasikan makhluk ini, karena apa gambaran dari data kunci dikotomi tentang manfaat dan juga kelemahan dari klasifikasi itu sendiri. Sekarang kita masuk ke definisinya. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah proses pengelompokan. Nah, dalam konteks ini pengelompokan apa? Proses pengelompokan makhluk hidup atau organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Ini berdasarkan karakteristik yang sama. Jadi dilihat apa sih yang menjadi kesamaannya, kemudian dikelompokkan. Oh, yang ini samanya di sini, ini samanya di sini. Dia punya kesamaan. Kita udah bahas sebenarnya kemarin. Ada lagi kambing dan domba. Tadi pada kalau tenang, jangan benar, jangan ngomong aja. Jadi itu bisa klasifikasi. Kita klasifikasi berdasarkan tingkat kehidupannya. Selanjutnya kita bahas apa itu peran klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup itu memungkinkan kita untuk satu mengatur dan juga mengkategorikan atau mengkategorikan suatu spesies berdasarkan karakteristik yang sama tadi. Juga yang kedua di bawahnya itu mengungkapkan bagaimana hubungan evolusioner dan leluhur. Yang di sebelah sana itu menyediakan sistem universal untuk komunikasi dan keperluan. Kita lihat di sini ada namanya pohon kekerabatan atau filogenetic. Nah, coba perhatikan di pohon itu kira-kira apa yang bisa kita dapat. Jadi semua organisme yang ada di dunia ini atau yang ada di sini itu pada dasarnya berasal dari satu nenek moyang, satu leluhur yang lurus, yaitu bangsa Israel. Karena kita bisa mengklasifikasi itu, kita pakai suatu alat yang disebut sebagai kunci dikotomi, yang mana kunci dikotomi ini adalah alat yang digunakan oleh
dilihat dulu. Dia bertelur, ya sini. Kalau dia tidak bertelur, nanti masuknya sini. Nanti pertanyaannya dia punya bulu, punya sisi, punya. Sekarang kita ngomongin apa sih manfaatnya? Oke, tantangan dulu ada. Apa sih manfaatnya? Kita identifikasi spesies baru yang ada di suatu habitat tertentu. Misalnya kita jalan-jalan ke pulau ya, ada orang dan keluar ini nih kayaknya baru nih. Jadi lewat mungkin juga kalau tadi lewat klasifikasi tadi kita bisa tahu ini baru atau enggak. Kemudian selain punya manfaat, dia punya yang namanya kelemahan. Kenapa bisa lemah? Ada beberapa hal. Yang pertama, dalam kita dalam hidup itu terkadang punya tantangan karena skenario atau urutan pekerjaan yang kompleks sehingga susah kita identifikasi jelas. Sekarang saya punya tebak-tebakan. Coba kalian mengeluarkan satu lembar ya. Keluarin satu lembar bukunya. Ya, baca depan ini sahabat. Yang baca sini juga ada belakang. Gila wah ini dia. Jawaban om. Oh. Coba kelompok yang belakang itu apa? Derwa. Kunci sama Hei. yang belakang sini apa? Di sana. Jangan dihapus jawaban kalian itu biar sini ada pertanyaan. Ada Andi, ini hewan sandi mah. Andi. Andi, hewan sandi Andi. Banyak kegunanya. Nah, menurut kakak, apa yang lebih cocok selain kunci di kota Mesir untuk mengklasifikasikan? Ya, mau dijelaskan. Wah, kalau ditanya apa yang paling nggak ada juga ini karena memang ini cara yang paling sederhana. Kan ini karena kita nggak lebih kuliah atau apa, jadinya makanya terkesan ini kan karena dia ribet gitu. Nah, kita pertanyakan kadang-kadang kenapa dia sampai orang ini kan. Jadi hal itu dia ketika mungkin suatu hal yang baru dia bakal berpikir dari kesimpulan dia silakan kalian verifikasi memang makhluk hidup yang kalian ada yang di sekitar rumah kalian.
sekalian buatin bagian dari atas sampai. Jadi kelas integral itu adalah proses pembentukan skill berdasarkan karakteristik yang karakteristik yang sama atau beda? Sama. Kemudian mengapa harus klasifikasi? Karena supaya kita lebih dapat paham tentang pengelompokan dan caranya apa? Kita bisa klasifikasi pengamatan dan juga uji dari Bos, bos. Tapi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa khususnya tadi dikerjakan di depan kemudian nanti ucapkan nanti kita coba evaluasinya TS ulangan hariannya jadi Saya kalau pakai pada sekali lagi saya terima kasih siapa ketua kelas ya sebelum kita mengakhiri silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada